Ananda kalau dari segi ranking berprestasi juara dia nggak bisa. Kecerdasan bawaan lahir dan kecerdasan genetik. Siapa yang nurunin kecerdasan? Ayah atau bunda? Hah? Ayah atau bunda? Ayah. Kita nggak ada hubungan dengan kecerdasan anak ya. Makanya bunda-bunda kalau marahin anak, anaknya nggak paham, itu jangan salahkan kami. Anak ayah ini nggak paham-paham. Karena kecerdasan genetiknya dari bunda kok, turunannya dari bunda kok. Bundanya cerdas, anaknya bisa jadi cerdas. Bundanya normal, anaknya juga normal. Anaknya dikasih pemahaman gak bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali baru dia paham. Hei, Anda gak ingat dulu orang tua Anda juga ngasih pemahaman Anda 5 kali kok. Kenapa kok sama dia emosi? Makanya saya mau nanya tadi, udah ngomel hari ini belum? Udah ngomel belum? Kalau yang belum kira-kira jam berapa? Tahu nggak? Bunda ngasih pemahaman, dia nggak paham, akhirnya ngasih nasihat, nggak denger nasihat, akhirnya ngasih ilmu, nggak juga dapat ilmunya Padahal kita kasih pesan ilmu, pesan nasihat, kasih pesan pemahaman, itu masuk ke mata dia, masuk ke telinga dia, masuk ke mulut dia, itu gak langsung ke otak ilmu. Ternyata kalau ada ilmu, sambungannya di bagian depan otaknya. Ternyata kalau ada nasihat, sambungannya di bagian depan. Kalau ada pengalaman sambungannya di bagian depan. Langsung pesan dari mata masuk ke depan, Pak. Tidak kemana dulu? Ke batang otak. Apa batang otak itu? Itu namanya otak reptil, otak binatang. Kalau kita dibegal, kalau kita dicuri, kalau kita dirampok, itu otak binatang yang kerja. Kalau nggak kita lawan, kalau nggak kita kabur, lari. Itu otak binatang. Habis itu apa? Masuk ke otak emosi pesan tersebut. Ternyata di tengah-tengah otak kita, otak emosi, berapa besaran otak emosi, Pak? Sebesar kepalan tangan kita masing-masing. Saya sebesar ini di tengah-tengah otak saya. Makanya kalau kita emosi, dari otak emosi kemana? Baru ke ilmu. Hei, yang suka ngomel, pesan masuk lewat mata, mulut, telinga, masuk ke batang otak, masuk ke otak emosi, stuck di otak emosi, nggak nyampe ke otak ilmu. Kenapa? Batang otak tegang, otak emosi tegang, ilmu, pengalaman, nasihat terblokir. Dan ayah dengar ini, bunda-bunda yang suka ngomel adalah bunda-bunda yang memiliki luka batin dan konflik batin yang belum sembuh. Entah sama orang tuanya dulu ya, entah sama mantannya dulu. Pokoknya punya luka batin tuh. Akhirnya nggak maklum dengan anak. Padahal di usia-usia SD ini mestinya banyak maklum. Perilakunya salah, ya udah, namanya anak-anak kok. Tapi kenapa dijudge? Kenapa dihakimi? Dan Masya Allah, setelah diteliti, diriset, tahu nggak? Perasaan muncul dari mana, Bun? Organ perasaan itu dari mana? Mana? Hati ya? Ternyata hati tidak ada hubungan dengan perasaan. Makanya kalau berdoa, ya Allah, kuatkan hatiku, tambah kare bagian di sini. Diteliti, ternyata perasaan muncul dari kolbu. Kolbu itu jantung. Berapa besaran jantung? Sebesar kepalan tangan kita masing-masing. Berapa besaran otak emosi? Sebesar kepalan tangan kita masing-masing. Masya Allah. Gelombangnya keluar dari jantung. Dan ternyata diteliti, diriset, bunda sama anak, walaupun anaknya 5, gelombangnya sama loh, sinyalnya sama loh yang dari jantung ke bunda itu. Makanya kalau bunda kita sakit, kita jauh dari bunda kita, itu feeling ya. Kadang-kadang feeling kita nggak enak, perasaan kita nggak enak. Kenapa? Tahu-tahu dapat kabar bundanya masuk rumah sakit. Kalau ayah sakit, gitu, santai-santai aja tuh. Kalau nggak dapat telepon, nggak tahu kalau ayah sakit gitu loh. Ternyata
kolbu yang di jantung itu, ya, itu tuh sama dengan anak sinyalnya gitu. Bunda khususnya. Apa yang terjadi, Pak? Ayah datang, ayah bilang bodoh sama anak, tidak langsung nyambung di otak anak. Guru datang, guru bilang bodoh sama anak, tidak langsung nyambung di otak anak. Tapi Anda yang punya anak, Anda yang gelombangnya sama, satu kali bilang bodoh sama anak, langsung terjadi sambungan di otak anak. Bisa hilang yang sudah tersambung, Pak? Wallahi, demi Allah, yang sudah tersambung gak bisa hilang. Bahkan ada kasus 6 tahun sudah masuk rumah sakit jiwa loh karena depresi. Ada kasus LGBT, homo, laki-laki dengan laki-laki. Dulu dia suka main boneka, tapi sama bundanya nggak boleh. Hei nak, kamu laki-laki main dengan laki-laki, hidup dengan laki-laki, doktrin. Akhirnya dia LGBT, suka dengan laki-laki. Yang jadi pertanyaan, bahaya mana, main boneka atau omongan bundanya? Pertanyaan saya, di SD IT Baitur Rahim, Ananda dari kelas 1 sampai kelas 6, sudah berapa banyak sambungan di otaknya yang dijudge bundanya, yang dihakimi bundanya, yang dilabeli? Saya cek kondisi mental anak hari ini, dan saya sudah punya data. Tadi kan tidak izin kan? Bisa balik itu, Bu, udah sepakat. Baik yang bertanya sama saya, baik yang saya tanya. Makanya ini kita acara sejam deh insya Allah ya. Tapi kita langsung ke intinya. Makanya ayah bunda, tingkat cerdas bukan jaminan kesuksesan. Ya, asal karakternya jadi. Kapan karakter dibentuk, Pak? Umur 14 tahun. Dan kecerdasan bisa diukur juga umur 14 tahun. Makanya lewat 14 tahun nggak bisa lagi diukur kecerdasan itu. SMA, tes kecerdasan itu nggak valid, nggak objektif. Kayak kita nggak bisa lagi ya, mau dites. Lihat kondisi dulu, lagi senang, bahagia, uang lagi banyak, dites bisa jadi cerdas. Tapi berantem sama suami, berantem sama tetangga, utang menumpuk, dites. Nanti kita cek nenek-nenek ini ikut campur apa tidak. Jangan menyerahkan kendali, ambil alih. Yang ketiga, nangis bukan tanda lemah. Jangan suka dimatikan ayah bunda. Kalau nangis tuh biarin, peluk, elus, cium boleh, tapi mulutnya diem, tutup. Temenin dia, tapi nggak usah ngomong. Karena nangis bukan tanda lemah. Saya mau nanya, ada nggak anaknya yang kalau ditanya halus jawabannya kasar, ada nggak? Nah, maka Nabi kau lama Allahu Akbar. Ada nggak anaknya yang dia bangun pagi tapi terlambat, tapi masih banyak waktu untuk persiapan ke sekolah, masih banyak kok, tapi dia udah panik? Ada? Ada? Itu salah satunya terbentuk anak-anak temperamen begitu, terbentuk anak-anak yang panik berlebihan begitu, itu karena orang tuanya dulu suka matikan emosi dia tuh. Kalau nangis suka dicup-cupkan, padahal nangis gak boleh dimatikan. Ya, ini sering dimatikan, iyalah dia berhenti nangis, tapi emosi gak hilang, semakin menumpuk di kolbu. Semakin lama apa yang terjadi? Jadi temperamen. Makanya banyak anak-anak kita yang tidak mampu mengendalikan emosi. Bahkan di lingkungan sosial, bahkan ada kasusnya gara-gara putus cinta aja bisa bunuh diri kok. Karena bundanya suka matikan emosi dia loh dulu. Kenapa sih gara-gara perempuan satu kok kamu bunuh diri? Kenapa sih gara-gara laki-laki satu bunuh diri? Itu orang-orang ananda yang tidak bisa mengendalikan emosi. Dan emosinya tidak terfasilitasi di rumah, suka dimatikan oleh orang tua.